Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku. Sekarang kita masuk pembelajaran sejarah Indonesia wajib tentang para tokoh-tokoh nasional dalam mempertahankan dan membentuk negara Republik Indonesia. Dalam materi pembelajaran ini, anak ibu bisa memperkuat dengan buku paket yang ada pada kalian masing-masing. Adapun peranan tokoh di dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada awalnya atau awal terbentuknya negara Republik Indonesia setelah mendapat pengakuan dari negara lain dan pengakuan khususnya dari Belanda setelah ditandatangani perjanjian KMD. Kita lihat yang pertama, yaitu peranan Soekarno untuk menjalankan pemerintahan pada awal kemerdekaan. Maka hal yang nyata yang pertama kali dilakukan oleh Bung Karno yaitu mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli pada tahun 59. Dekret Presiden ini ditujukan oleh Soekarno untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar di mana konstituante gagal membuat undang-undang baru. Lanjut, kita masuk tokoh yang kedua. Ibu di sini hanya menerangkan sedikit-sedikit saja. Nanti kalian baca lebih lanjut dengan modul yang akan ibu kirimkan. Kita masuk tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hattar, yaitu sang proklamator berdua dengan Bung Karno. Beliau dalam rangka mendapat legitimasi untuk negara yang baru merdeka, maka beliau mencetuskan adanya pertemuan-pertemuan dan membentuk yang namanya Lembaga Perekonomian Indonesia yang disebut dengan Koperasi. Diharapkan oleh Bung Hatta dengan membentuknya suatu wadah yaitu koperasi, diharapkan sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Lalu Bung Hatta juga sangat-sangat berperan dalam setiap adanya konferensi-konferensi internasional dengan keputusan-keputusan yang memang tidak pernah keputusan yang pada waktu itu mau tidak mau negara internasional selalu mengakui dengan gaya diplomatis dia sendiri, seperti dalam perjanjian Rumroyen, perjanjian KMD. Akhirnya Indonesia mendapat pengakuan kemerdekaan secara de jure atau secara hukum. Lanjut, nanti kita masuk lagi peranan penting seorang tokoh panglima besar yaitu Jenderal Sudirman. Dengan adanya tokoh ini, maka ada wibawa bahwa bangsa Indonesia juga mempunyai angkatan. Dibentuklah yaitu yang namanya pertama kali tentara BKR, Badan Keamanan Rakyat. Pada awal dibentuknya Badan Keamanan Rakyat, tujuannya tidak lain tidak bukan agar Indonesia aman dari politik internasional, bahwa belum ada tentara di Indonesia, tetapi masih berupa badan keamanan. Tetapi tidak lama kemudian pada tanggal 5 Oktober maka diumumkanlah terbentuknya TKR, Tentara Republik Indonesia. Berkembang dia nanti menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia, sampai sekarang berkembang dia menjadi ABRI. Dengan demikian Bapak Jenderal Sudirman sangat mempunyai andil terhadap kemerdekaan Indonesia, apalagi setelah melakukan long march yang cukup panjang di dalam perjanjian Renville, perpindahan semua tentara-tentara gerilya untuk menunjukkan eksis bahwa kemerdekaan Indonesia itu masih tetap ada dan tidak bisa dibantah oleh bangsa lain. Next, lanjut kita pada tokoh yang berikutnya.
Yang tidak kalah lagi pentingnya dalam hal ini adalah peranan seorang laki-laki dari Sumatera yang sangat gagah berani yang bernama Abdul Aziz Nasution. Beliau nanti tampil dalam percaturan politik Indonesia setelah adanya disintegrasi bangsa, di mana nanti beliau turun untuk memanggil para tokoh yang ingin melakukan pemisahan dari tentara Republik Indonesia, seperti contohnya terjadinya makar DI TNI Jawa Barat, DI di Kalimantan dan lain-lainnya. Nanti beliau melakukan yang namanya perundingan dengan para pemimpin pasukan. Kalau seandainya dia mau bergabung, diterima dia di dalam anggota APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia. Kalau tidak, maka dianggap makar, maka dilakukanlah operasi yang nyata untuk menumpas keberadaan orang-orang ini. Next, lanjut kita masuk lagi kepada jenderal yang tak kalah besar, yaitu Ahmad Yani. Ahmad Yani nanti sangat populer setelah dia menyatakan pernyataan yang sangat tegas dari komunis bahwa partai PKI menuding bahwa ada TNI membuat yang namanya badan yang disebut dengan Dewan Jenderal. Hal ini sangat-sangat dihalangi, sangat dibantah oleh Jenderal Ahmad Yani, dan hal inilah nanti yang menjadi bumerang oleh organisasi PKI. Maka pada saat terjadinya kudeta oleh PKI tahun 1945, tokoh yang paling dicari adalah Ahmad Yani. Ahmad Yani adalah salah satu tokoh korban dari gerakan 3S PKI. Cukup sampai di sana dulu tokoh-tokoh yang kalian pahami siapa dia, bagaimana andilnya terhadap pemerintahan Indonesia, tentang kelangsungan negara Republik Indonesia. Supaya pahamnya tolong dibaca dengan baik modul yang Ibu kirimkan nanti. Selamat belajar, buatlah rangkuman yang bagus dan tepat tentang mereka. Buat di catatan ya nak ya. Nanti saat Ibu umumkan untuk mengumpulkan tugas ke sekolah, tolong dikumpulkan. Terima kasih, selamat belajar, tetap ceria, tetap semangat. Cahyo, love you all.